Selamat malam dulur. Emang berat saat sekarang ini, saat kita menceritakan tentang apa itu kebangsaan, apa itu kebinekaan, apa itu Pancasila, dan apa itu adat budaya. Ya, semua pada bisa, tapi menerapkan di dalam hidup, mewujudkan, ya, menghidupkan di dalam jiwa ini, ya memang sulit. Makanya begitu kita cerita kebangsaan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang masih menghormati para pahlawannya dan menghargai peninggalan perjuangan para pahlawannya. Pun sebagai bangsa ini berangkat dari kebinekaan, perbedaan suku, adat, budaya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, ya, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan pulau-pulau kecil yang lainnya. Dan di situ duduk bisa menjadi satu, dipandu oleh bahasa ibu yang namanya bahasa Indonesia. Makanya saat ada Sumpah Pemuda dulu, mencintai 3 unsur, bahwa bangsa ini berjanji dengan sumpah pemudanya, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbahasa persatuan bahasa Indonesia, dan berbangsa yang satu adalah bangsa Indonesia. Nah, itulah yang mewujudkan. Belum lagi atas dasar negara yang pas, bila bangsa Indonesia ini yang kebinekaan itu didasari dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan ideologi negara, tapi Pancasila adalah ideologi anak bangsa yang wajib menjiwai, menghayati, mewujudkan di dalam diri, di dalam jiwa anak bangsa, untuk diamalkan, diterapkan di negeri ini. Makanya menggali dari sila 1 sampai sila 5. Nah, itu kita wujudkan. Makanya bahasa yang saya sampaikan, sekarang kita bicara apa? Sang Saka Merah Putih itu sekarang kalah. Orang tidak akan menghormati Sang Saka Merah Putih secara utuh sebagai simbol kemerdekaan suatu negara. Itu negara, itulah Sang Saka Merah Putih, bendera pusaka yang wajib kita hormati, karena itulah lambang dari kemerdekaan tanah air ini, negeri ini, bangsa ini. Tapi untuk kemerdekaan bangsanya wajib menerapkan apa sesungguhnya Sang Saka Merah Putih. Jadi intisari daripada Merah Putih wajib menjiwah, kita jiwai, mengalir di dalam tubuh, menyatu di dalam darah, ya. Makanya bangsa yang berbhinneka tunggal ika dengan jiwa yang Pancasila, Merah Putih mengalir kepada sekujur tubuh. Disitulah kita bisa menjadi kesulitan bagi seluruh dunia nantinya. Tapi di negeri ini kita bicara seperti itu, kita diketawain. Karena apa? Memang sengaja bangsa ini dibutakan, sudah kehilangan jati diri, sudah tidak mengenal jati dirinya. Jati diri bangsa ini sudah hilang. Apalagi kita bicara masalah adab. Adab itu tidak akan pernah ada
kalau kita tidak mau mengakui asal-usul leluhur kita sendiri yang sudah mengajarkan tentang arti daripada budi pakerti yang luhur dengan adat istiadat budaya ketimuran yang berupa hidup yang bijaksana dengan membawa sikap sopan santun, ramah tamah, lembah mana, handap asor, saling menghargai, saling menghormati, dan bisa menerima apa yang dirasakan orang lain sama juga dengan apa yang kita rasakan. Makanya kunci utama kalau kita mau menjiwai, jangan pernah mengaku bangsa berketuhanan. Bila untuk memanusiakan saudara bangsa, memanusiakan sesama bangsa aja nggak bisa. Jadi ayo kita memanusiakan manusia kalau kita bangsa yang berketuhanan. Dan sebagai manusia itu berat, karena rasa perikemanusiaan itu wujud nyata, dan disitulah nanti akan indah, terciptalah damai, rukun, guyub, gotong royong. Akhirnya kita bisa merangkul dari keberagaman bau membahu. Ya, apa yang terkandung di dalam kebinekaan itu nyata, itu taman sari yang indah dengan warna-warni, saling bau membahu, merangkul menjadi satu dengan penuh keharuman, dengan keindahan. Itulah bangsa ini, wujud menjadi manusia yang bijaksana, arif, toleransi, welas asih, penuh kasih sayang. Akhirnya terciptalah apa yang menjadi cita-cita luhur, cita-cita kita bersama segenap bangsa ini, bahwa cita-cita manusia itu sama, kepingin mendapatkan kedamaian, kenyamanan, ketentraman, ya, dengan kesejahteraan yang dulu pernah dikumandangkan, ya, murah sandang pangan, seger kuarasan, hidup nyaman, damai, sejahtera, sentosa, ya. Jadi semuanya akan terwujud. Dan sekarang bila kita menceritakan tentang itu, diketawakan. Karena Sang Saka Merah Putih sendiri sudah kalah, tersobek-sobek oleh anak bangsanya sendiri yang mengibarkan bendera satuan, golongan, kelompok, pribadi itu lebih utama. Makanya kalau ada orang bilang, siapapun, bela bangsa, bela negara, nonsen. Hanya segelintir, itu pun titah, dan diturunkan ke bumi, diturunkan di negeri yang sudah carut marut, itu tidak akan bisa diterima. Karena semua syarat kepentingan, semua terlahir dari kelompok golongan satuan. Dia membesarkan kelompoknya sendiri, golongannya sendiri, satuannya sendiri, pribadinya sendiri, keluarganya sendiri. Jadi tidak ada yang namanya kebesaran, adalah jiwa besar, jiwa yang memperjuangkan si kecil, jiwa yang memperjuangkan rakyat, jiwa yang mempertahankan dasar negara, jiwa yang ikut menjaga keutuhan tanah air, dan jiwa yang betul-betul peduli mempertahankan sejatinya, jati diri bangsa yang sejatinya, yang sesungguhnya. Itulah Putra Pertiwi. Dan ini nanti 25 akan muncul benih-benih itu, mau tidak mau serempak menyuarakan. Karena semua ini sudah kodrat, sudah kehendak, dan semua ini sudah menjadi bagian daripada cokro manggilingan, ya. Berhati-hatilah sekarang. Ayo saudaraku, kita jaga diri kita masing-masing, keluarga kita. Syukur kalau kita mau bicara dengan orang lain, teman, saudara, handetolan. Kunci utama adalah kesehatan, keselamatan, kenyamanan, ya. Ayo hidup rukun, damai, ramah tamah,
Terimalah sesamamu selayaknya kamu menemui dirimu sendiri. Hargailah sesamamu selayaknya kamu membawa martabat kehormatan yang terlahir sebagai makhluk sosial, wadah mulia, manusia seutuhnya, putra putri sejati, Ibu Pertiwi, Nusantara, Indonesia. Jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Harapannya nanti sosok-sosok bijak akan muncul di negeri ini, dan nanti rakyat akan berharap bangsa ini akan menjadi contoh di seluruh dunia, menjadi bangsa yang adiluhung, penuh keluhuran, dengan adab budaya ketimuran yang betul-betul menjadi contoh di seluruh dunia. Oke, terima kasih. Selamat malam.